bahwa MAH itu kalau misalkan kita mengalaminya harus ditangani dengan betul. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, maka dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih advance atau yang lebih sulit untuk ditangani. Bakteri ini kenapa spesial banget sih harus disebut-sebut gitu ya? Karena harus pada umumnya bakteri itu kan hampir sebagian besar mati dengan asam lambung. Nah ini dia malah bisa hidup di situ. Dok, apakah harus gitu ketika katakanlah saya deh, wah ini kumat nih mas saya nih udah mulai nyeri-nyeri. Apakah memang harus langsung ke dokter? Kalau dokter bilang sebenarnya bisa kan? iya, tapi Sahabat YKB, kita jumpa kembali dalam program Krida Bagimu Negeri. Program Krida Bagimu Negeri ini diselenggarakan dalam kerjasama Yayasan Komunikasi Bersama dengan Universitas Kristen Krida Wacana. UKRIDA, tempat yang tepat menyiapkan masa depan bagi Anda bila Anda sebagai kaum muda dan masa depan bagi anak Anda bila Anda sebagai orang tua. Sahabat, program Krida Bagimu Negeri ini membincang tentang berbagai macam topik yang tengah mengemuka di tengah masyarakat dan kita melihatnya dalam berbagai perspektif keilmuan seperti kedokteran, psikologi, ekonomi, politik, sosial, dan tentu saja dalam perspektif iman Kristiani. Pada episode kali ini kita membincang tentang MAH. MAH lebih dari sekadar nyeri perut. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santiani Manurung mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dan narasumber yang akan saya ajak ngobrol-ngobrol seputar topik MAH ini lebih dari sekadar nyeri perut adalah Dr. Andreas Billy Darmala telah hadir di studio. Salam jumpa Dr. Andreas. salam jumpa Bu Santi. Iya. Dok, terima kasih untuk kesediaan kali pertama di program Krida Bagimu Negeri ini. Ya. Kita membincang tentang MAH lebih dari sekadar nyeri perut. Ini saya ketika dokter mengajukan ya topik MAH lebih dari sekadar nyeri perut, saya langsung flashback nih. Flashback dan juga kayaknya saya hari-hari saya tuh kayak sakit badan, sakitnya sakit mah tuh kayaknya tuh sakit yang common begitu ya. Benar-benar. Kenapa saya mau mengawali segmen pertama ini dengan minta penjelasan dokter nih. Kenapa MAH disebutnya tuh nggak sekadar nyeri perut? Karena biasanya begitu ya, biasanya termasuk saya begitu kalau udah biasa MAH, udah tau lah MAH gitu kan. Emang sakit apa? Biasalah, MAH saya kumat gitu ya. Iya. Kenapa begitu dok? Kenapa ternyata ini nggak sekedar nyeri perut biasa? Iya. Baik, dari definisi MAH sendiri kan sebenarnya MAH itu dari bahasa Jerman ya, artinya memang perut gitu kan ya. Nah, kita lebih mengenal MAH dengan istilah MAH itu untuk pasien-pasien dengan keluhan asam lambung yang tinggi gitu. Asam lambung yang tinggi, dia merasa nyeri perut ya karena lambungnya permukaan lambungnya teriritasi gitu ya. Makanya dia sakit. Nah, gejalanya biasanya kalau tidak ditanggulangi dengan cepat akan berkembang sampai yang mungkin kita sebut dengan GERD ya, dia karena reflux ke atas. Maka itu kenapa saya mengangkat MAH bukan sekedar nyeri perut biasa ya, karena nyeri dari MAH sendiri bisa kemana-mana, bisa ke daerah kerongkongan yang kita sebut dengan GERD, bisa menyerupai juga apa kita sebutnya serangan jantung. Jadi pasien-pasien dengan keluhan MAH bisa juga mengarah ke penyakit jantung koroner. Gejalanya mirip-mirip sebenarnya, maka itu perlu dilakukan pemeriksaan yang khusus gitu. Nah, perlu diketahui juga bahwa MAH itu kalau misalkan kita mengalaminya harus ditangani dengan betul. Kenapa? Karena kalau misalkan tidak ditangani dengan baik, maka dapat berkembang menjadi penyakit-penyakit yang lebih advance atau yang lebih sulit untuk ditangani. Contohnya seperti tukak lambung atau yang kita sebut dengan gastritis. Jadi adanya
kita sebutnya seperti sariawan di lambung, luka gitu ya. Kalau mungkin Ibu pernah dengar ulkus gitu ya. Ulkus itu kalau di kaki pasien-pasien dengan diabetes itu kan ada yang bentuknya lukanya nggak sembuh-sembuh. Nah, bentuk seperti itu ada di dalam perut kita gitu. Jadi nyeri gitu kan. Nah, bentuk ulkus yang seperti itu akan berkembang kalau misalkan tidak ditangani terus-menerus sampai berlubang dan menyebabkan perdarahan saluran cerna. Itu yang menjadi sesuatu yang berbahaya. Gitu. Jadi memang sebenarnya MAH itu ya kalau kita rasakan ya kayak biasa-biasa aja, tapi perlu diperhatikan juga bahwa MAH itu harus kita kelola dengan baik gitu. Jangan sampai dia berkembang menjadi penyakit yang lebih berat. Gitu. Oke. Sebelum sampai nanti bagaimana kita mengelolanya di Dok ya. Apa yang menjadi gejala kita bisa mengatakan bahwa itu MAH, bukan sekedar nyeri perut biasa? Pasien-pasien dengan keluhan MAH biasanya memang gejala yang paling umum ditemui adalah nyeri perut. Nyeri perut, terus nyeri perut, perih gitu ya, kadang disertai dengan adanya sendawa, mual, hingga muntah yang terasa asam. Karena memang proses penyebab terjadinya MAH, penyakit MAH ini karena tingginya asam lambung. Gitu ya. Peningkatan produksi asam lambung menyebabkan iritasi pada permukaan lambung, sehingga dia akan mengiritasi permukaan lambung, menyebabkan rasa nyeri. Tingginya volume asam lambung yang keluar juga bisa karena terlalu banyak di perut akan dikeluarkan, kita seakan-akan memuntah gitu ya. Dia reflux ke atas, masuk ke daerah kerongkongan yang menyebabkan ada iritasi yang kita mungkin kenal dengan sekarang istilahnya GERD gitu ya. Nah, keluhannya yang tadinya cuma nyeri perut bisa bisa berkembang menjadi mual hingga nyeri dada. Nah, itu nanti nyerempet lagi sama kemungkinan ada possibility nih, ada kemungkinan dia gejalanya mirip nyeri dada karena sumbatan pada jantung gitu. Jadi sebenarnya gejalanya ya ringan-ringan, tapi kadang ada juga ya yang tadinya nyeri perut berkembang ke nyeri dada hingga pingsan. Gitu. Jadi itu juga kita bisa jelasin kenapa, karena dia di daerah leher ini kan ada 2 cabang gitu ya. Ada yang masuk ke saluran cerna yang di belakang, yang di depan ada saluran nafas. Nah, iritasi di bagian saluran nafas akan menyebabkan yang kita sebut dengan laringospasme. Ya, laringospasme. Spasme itu kan kejang. Saya terdengarnya laringos-ngosan. Laringos. Oke. Laring itu kan daerah pita suara yang masuk juga di situ kita punya Kita punya udara gitu ya, kita punya nafas masuk ke daerah situ. Iritasi di daerah situ akan menyebabkan spasme. Jadi dia tertutup. Maka itu aliran udara yang masuk ke paru-paru berhenti gitu. Makanya kadang pasien-pasien itu, pasien yang nyeri ulu hati MAH bisa juga sesak nafas gitu. Sesak nafas bisa juga jadi mungkin pernah ngalamin juga. Iya. Gelap. Iya, sampai ngap-ngap. Iya. Saya pernah sampai merasa kayaknya gelap sampai pingsan bisa loh. Sampai saya nggak tahu saya masih ada di dunia ini kira-kira. Bisa. Saking udah hampir kehilangan kesadaran gitu ya. Tapi itu bisa sampai terjadi sampai sebegitu. Bisa sampai seperti itu. Dok, proses terjadinya MAH ini. Proses terjadinya MAH itu sebenarnya prinsip yang kita pegang adalah MAH itu terjadi karena meningkatnya asam lambung dalam perut kita, dalam lambung ya. Jadi lambung kita itu pada keadaan normal dia akan mengeluarkan asam lambung ya untuk mencerna makanan yang kita makan. Jadi memang normal ya. Betul. Asam lambung. Maka itu kita makan teratur gitu kan. Nah, tapi makanan-makanan itu ada makanan-makanan yang meningkatkan produksi asam lambung. Ya, contoh-contohnya makanan pedas, makanan asam gitu ya, alkohol, minum-minuman berkafein seperti kopi gitu ya. Ya, konsumsi makanan itu akan meningkatkan asam lambung. Ya, merokok juga salah satunya ya. Itu kan akan
meningkatkan produksi asam lambung. Karena tinggi, makanya dia lebih mudah iritasi. Karena teriritasi, maka itu muncul gejalanya. Prinsipnya sebenarnya seperti itu aja. Ya, hanya kita kan kalau makan dia turun karena asamnya kepake. Gitu. Jadi yang penting adalah balance, keseimbangan asam lambung. Kalau misalkan dia produksinya sesuai dengan apa yang kita konsumsi, otomatis kan nggak ada kelebihan asam lambungnya. Tapi kalau yang kita makan meningkatkan lagi, otomatis kan kita malah tambah mual rasanya. Gitu. Kalau pernah ngalamin, salah satu contoh yang bisa kita lihat nyata bahwa asam lambung yang tinggi itu menyebabkan MAH adalah, pernah nggak ibu ngerasain MAH, lalu ada rasa memuntah, setelah muntah rasanya lebih enak? Iya. Ya, karena asam lambungnya yang tadinya banyak di sini dikeluarin. Setelah keluar, di sini otomatis lebih sedikit. Pasti perutnya lebih enak. Tapi itu nggak baik, ya. Kenapa? Karena kan tadi mungkin saya belum cerita ya. Jadi posisinya kan tuh sebenarnya seperti GERD. Dia udah naik ke atas. Cuman nggak muntah. Posisinya gitu ya. Sedangkan asam lambung itu nggak boleh ada di kerongkongan, karena dia akan mengiritasi, akan melukai si permukaan kerongkongan, gitu. Jadi waktu muntah keluar enak gitu kan, tapi sebenarnya posisinya nggak boleh di situ. Oh, karena dia udah naik ya, udah melukai. Iya, dikeluarin sekaligus. Nah, tadi dokter bilang tuh tadi kan, setiap kita tuh kan pasti punya kadar asam lambung sejauh normal apa tidak. Ini misalnya dok, kalau dia kurang, efeknya apa? Nggak ada. Tapi biasanya nggak ada yang kurang. Nggak ada yang kurang. Kalau kurang, memang jadi kan asam lambung itu fungsinya untuk mencerna makanan. Ya, kalau saya bilang nggak ada ya, mungkin ada lah ya. Tapi nggak ada ini ya karena kan kita bandinginnya sama yang punya gejala MAH. Kalau dia memang dari normal terus tiba-tiba asam lambungnya rendah, ada nggak gejalanya gitu kan pertanyaannya. Di teori sih nggak diajarin ya, tapi kalau dianalisis ya fungsi si asam lambung itu kan untuk mencerna makanan. Betul. Kalau misalkan konsentrasinya tidak cukup, maka itu proses pencernaan nggak bagus. Ya, karena proses pencernaan nggak bagus, kadang ada tuh yang rasa begah karena pencernaan itu kan nggak terjadi gitu. Proses pencernaan nggak terjadi, makanan yang harusnya turun ke bawah ke daerah usus ya adanya tetap ada di lambung dengan posisi yang menggumpal besar gitu. Masih posisinya masih kita bilangnya masih bentuk makanan lah, harusnya kan dia berbentuk sudah yang tercerna gitu kan, sudah bentuk kilus kita bilangnya. Itu. Jadi dia ngerasa begah, masih kenyang-kenyang gitu. Kadang malah nggak enak. Tadi dokter pakai istilah ada MAH lalu kemudian GERD. Ini MAH sama GERD ini sama nggak? Sebenarnya barang yang sama atau sebenarnya beda tapi temenan? Ya, GERD sama MAH sebenarnya sama. Ya, hanya beda di lokasinya aja. Penyebabnya sama, ya, hanya karena kalau misalkan MAH, ya karena tadi saya sempat bilang kalau MAH itu dari bahasa Jerman artinya perut, ya memang dia daerahnya daerah perut saja, dia nyerinya perut. Tapi kalau GERD itu adalah kepanjangan GERD adalah gastroesophageal reflux disease, ya. Jadi dia penyakit yang terjadi, yang dirasakan karena adanya lonjakan asam lambung, ya, ke daerah kerongkongan. Ya, padahal kan nggak boleh asam lambung itu ada di kerongkongan. Nah, maka itu kalau dibilang sama atau enggak, sama. Penyebabnya sama. Tapi kalau penyakitnya beda gitu ya. Yang satu menyerangnya di kerongkongan, yang satu yang masih di bawah gitu. Baik. Kita tadi kan dokter ini sudah menjelaskan ya, bahwa MAH itu memang bukan sekadar nyeri perut biasa begitu. Mungkin awalnya perih-perih begitu ya, dianggapnya biasa, tapi ini bisa berkembang
menimbulkan kompleksitas yang lain begitu. Lalu kemudian dokter sudah menjelaskan tentang gejala-gejala yang secara umum dirasakan, dan lalu kemudian proses-proses terjadinya MAH itu. Nah, selanjutnya adalah saya mau tanya, apa sih yang menjadi penyebabnya itu tunggal, ada penyebabnya itu ada beberapa nih sehingga terjadinya MAH. Kita akan ulas itu segmen kedua. Baik. Namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara Pembangunan Jemaat. Pembangunan Jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang MAH. MAH yang lebih dari sekadar nyari perut. Mungkin di antara sahabat yang saat ini sedang menonton sedang mengalami nyeri MAH. Narasumber pada episode kali ini adalah Dr. Andreas Billy Darmala. Saya sebagai pemandu percakapan, Pendeta Santi Ade Manurung, mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Dokter, ini kita masuk segmen kedua ya. Di segmen pertama, dokter sudah menjelaskan nih gejala-gejala yang secara umum dirasakan. Dan gejala-gejala MAH, baik saya atau dokter dan banyak sahabat juga pernah mengalaminya. Pasti. Lalu kemudian proses-proses terjadinya MAH ya. Selanjutnya adalah apa sih yang jadi penyebab munculnya nih sakit yang dianggap common ini loh. Biasanya ini sakitnya orang kota katanya. Makin kota deh ya. Kayak dulu ada orang tua, kayak dulu waktu saya di desa saya nggak ngalamin ini. Begitu ke kota saya langsung ngalamin sakit kota. Sakit kota. Ya, apa sih penyebabnya? Orang kota. Penyebab yang sebenarnya pada prinsipnya tadi kan kita sempat bahas bahwa proses terjadinya sakit MAH itu karena peningkatan asam lambung ya. Nah, jadi salah satu memang penyebab dari adanya sakit asam lambung itu adalah makanan-makanan yang tinggi akan asam, misalkan makan makanan pedas atau makan makanan asam. Lalu tadi yang ini dari makanan ya, makanan asam, makanan pedas gitu ya, minuman yang berkafein, alkohol dan merokok, itu dari lifestyle-nya. Lalu selain itu ada juga yang disebabkan karena penggunaan obat-obatan ya. Mungkin Bu Santi sendiri pernah minum obat-obatan ya, yang biasanya kita sebutkan dengan gastritis medikamentosa ya, atau MAH yang disebabkan karena obat ya. Obat-obatan yang paling sering menyebabkan itu adalah obat-obatan nyeri. Pereda nyeri ya. Pereda nyeri. Iya. Jadi mungkin Bapak Ibu yang misalkan nyeri lutut atau pegel-pegel gitu ya, suka tuh minum obat nggak berasa gitu, nggak berasa. Ini kayaknya udah saya minum tapi nggak ngefek nih, cobalah satu lagi, atau ini ternyata kan udah lewat dosisnya, yang dapat malah efek sampingnya gitu. Iya, saya tuh dok beneran udah muntah sampai di bawah IGD. Iya, ternyata sakitnya gara-gara diri sendiri. Jadi obat-obatan juga bisa ya? Iya. Menjadi penyebab. Kenapa begitu? Kan awalnya kan memang itu obatnya kan memang obat anti nyeri, tapi mengapa bisa sampai ke
Mah. Pencernanya diajar. Ini kita bicaranya lebih spesifik ke zat-zat ini ya, zat-zat yang senyawa-senyawa yang ada di Apakah badan sama kita. sekali nggak boleh berarti minum obat anti? Boleh. Jadi sebenarnya nyeri yang kita cerita senyawanya ya lebih detail ya. Proses nyeri itu atau yang kita sebut dengan inflamasi peradangan ya. Peradangan itu kan ada banyak tandanya, ada merah, nyeri gitu ya. Terus panas, bengkak gitu. Nah, salah satu mediator inflamasi adalah prostaglandin yang kita sebut prostaglandin gitu ya. Prostaglandin itu akan menyebabkan adanya reaksi inflamasi. Nah, si obat nyeri ini adalah antiprostaglandin. Sedangkan prostaglandin selain muncul di proses peradangan, dia juga merupakan pelindung mukosa lambung. Jadi lambung itu ada pelindungnya, ada lapisannya. Antiprostaglandin yang dikonsumsi akan mengurangi lapisan pelindung lambung itu. Jadi sehingga asam lambung yang biasa kadar normal ini akan lebih mudah mengiritasi permukaan lambung. Jadi pelindung lambungnya mulai hilang gitu. Makanya muncul makin banyak konsumsi obatnya ya makin terkikis, makin gampang terasa nyerinya. Itu baru kita baru bahas berapa penyebab? Baru 2 ya? Dari 2. Satu makanan, kedua obat. Itu. Ya, itu Ada dari obat lain lagi Kak Dok yang bisa banyak obat lain, tapi yang paling sering kita temui ya obat itu. Karena itu kan karena itu sering sekali. Mungkin Bu Santi sendiri kayak pegel-pegel minum obat lambung sendiri gitu ya, tinggal cari. Mudah gitu Iya, kita tinggal cari sendiri kan, bisa konsumsi sendiri. Padahal itu juga salah satu obat yang bisa menyebabkan sakit mah gitu. Penyebab lain apa ini Dok? Penyebab lain selain makanan, lalu obat-obatan, ada 2 lagi yang mau saya sebutkan. Satu adalah infeksi. Ada infeksi khusus ya. Kenapa infeksi perlu disebutkan gitu ya? Karena seperti kita tahu bahwa mah itu kadang kita bisa ngobatin sendiri. Itu jarang pasien dengan sakit mah berobat ke dokter, benar nggak? Iya. Iya kan? Biasanya ngobatin sendiri gitu kan. Iya, nah, nanti kalau udah ke dokter kadang udah berat gitu. Kita kadang memberikan obat-obatan, tapi perlu dievaluasi lagi. Salah satu penyebab mah itu bisa juga dari infeksi. Infeksi yang kita sebut yang disebabkan oleh bakteri Helicobacter pylori. Nah, bakteri ini kenapa spesial banget sih harus disebut-sebut gitu ya? Karena pada umumnya bakteri itu kan hampir sebagian besar mati dengan asam lambung. Nah, ini dia malah bisa hidup di situ dan bahkan menyebabkan infeksi di lambung yang menyebabkan dia malah sakit mahnya. Bakteri di lambung. Ya, bakteri ini penting, harus diidentifikasi. Kalau misalkan memang biasanya kalau berobat ke dokter nanti diidentifikasi nih, biasanya ke dokter penyakit dalam nih, dia lebih spesifik, diperiksa endoskopi dan sebagainya, diperiksa apakah ada bakteri ini. Kenapa bakteri ini penting? Karena dia tahan asam, ya. Terus kalau misalkan dia buat apa sih tahu ada bakteri yang bisa menyebabkan asam lambung gitu kan, mah gitu. Karena kalau misalkan ada infeksi bakteri ini, obat-obatan asam lambung itu nggak akan pernah bisa menuntaskan gejalanya. Karena pada prinsipnya infeksi yang disebabkan oleh bakteri harus kita obati dengan antibiotik. Maka itu kombinasinya kayak pasien-pasien dengan infeksi kayak orang batuk pilek yang udah lama gitu ya, sakit, demam dan sebagainya, dia merasa terinfeksi, dia harus minum dengan antibiotik. Nah, ini pada kasus mah yang disebabkan oleh infeksi itu, selain dengan obat mah perlu ditambahkan dengan antibiotik juga pada menunya, pengobatannya. Infeksinya itu karena bakteri. Infeksinya karena bakteri. Bakterinya itu datangnya dari mana? Dari makanan? Dari makanan. Nggak muncul tiba-tiba. Gitu. Dari makanan. Pasti dari apa yang kita makan. Dari makanan. Saya baru tahu. Sebenarnya saya pernah dengar begitu ya. Ada warga jemaat saya cerita begitu bahwa ada kerabatnya itu dirawat di rumah sakit, sakit lambung karena bakteri. Itu saya sampai bakteri di lambung. Saya tahu bakteri di usus gitu. Iya. Ini saya baru tahu bakteri di lambung. Iya. Yang karena makanan. Iya.
Karena konsumsi makanan yang biasanya yang kurang bersih atau nggak matang gitu, makanan yang diolahnya. Efeknya dia apa nih? Sebenarnya efeknya sama aja seperti asam lambung biasa. Oh, gitu. dia jadi Cuman konstipasi atau justru bisa buang-buang air banyak gitu kalau? bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Oke. Ya cuma nanti asam lambungnya bedanya nanti asam lambung yang biasanya kita obatin bisa hilang dengan cepat, ini nggak hilang-hilang gitu. Karena ada bisa penyebab kronis, itu ya. iya. Dan membutuhkan treatment yang lebih. Iya. Karena penyebabnya adalah bakteri begitu ya. Biasanya sakit mah jadi kronik. Jadi kronik. Padahal kita bisa bisa ngatasin itu dengan cepat. Nanti kronik komplikasi. Betul. Penyebab lain ada yang bilang telat makan ya, Dok ya? Ya, telat makan juga. Telat makan. Telat makan juga. Ada Bisa penyebab lain, Dok? Bagaimana dengan yang orang kan kaya? yang keempat nih. Tadi saya sebut baru 3. Yang keempat nih. Yang keempat sekarang lagi terkenal nih tentang mental health. Nah, mental health juga menyumbang penyebab terjadinya mah. Banyak sekarang yang kita dengar istilah psikosomatik gitu ya. Psikosomatik itu kan sebenarnya dari 2 kata, jadi psiko sama somatik. Somatik itu sebenarnya fisiknya, psikonya ya psikisnya. Jadi sakit somatik yang disebabkan oleh penyebab psikis. Yang paling sering ditemui adalah penyakit mah. Banyak yang lainnya gitu. Salah satunya si mah ini, dan ini yang paling sering gitu. Jadi dia udah diobatin segala macam, misalkan udah dipakai obat-obatan, udah obatnya udah tinggi lah gitu, udah banyak, udah lama minum obatnya terus nggak hilang. Ya, terus diperiksa bakterinya nggak ada. Gitu. Terus ternyata waktu ditanya-tanya, oh beban pikirannya lagi banyak gitu misalkan. Ya, itu menjadi salah satu faktor yang menyumbangkan penyebab terjadinya mah. Jadi karena tekanan pikiran atau stres itu, produksi asam lambungnya menjadi meningkat. Betul. Betul. Jadi bukan di makanan, bukan karena telat makan, melainkan karena bakteri juga tidak, melainkan karena lebih banyak pikiran. Betul. Nah, kalau dengan orang yang puasa, Dok? Dengan puasa. Kalau puasa, misalkan nih, saya kena mah nih, tapi saya nggak intermittent fasting bener sih, tapi maksudnya saya mengelola lah, ada jam buka tutup makan, atau kalau ada yang puasa begitu ya, atau saudara-saudara kita yang puasa, itu kalau dia kena penyakit mah, itu masih aman nggak sih, Dok? Berpuasa masih aman. kan nggak boleh, kan bisa jadi karena telat makan juga. Benar. Atau bisa juga karena over makan juga. Over makan. Menarik ya. Iya. Padahal mahnya disebabkan karena telat makan gitu, makannya nggak teratur. Terus puasa gimana kalau gitu, nggak boleh dong. Gitu. Memang pada pasien-pasien yang dengan mah yang berat, kita tidak menganjurkan untuk puasa. Gitu ya, memang tidak boleh puasa. Tapi kalau misalkan masih ringan, mah yang kronik ya. Ya, mah yang kronik atau yang sampai nyeri, sampai bisa yang tadi mungkin bisa sampai ada riwayat sesak napas, kita tidak mengajarkan untuk puasa gitu, karena akan merangsang juga. Tapi konsep puasa itu kita harus berpikir bahwa begini. Makanan yang kita konsumsi sehari-hari itu sebenarnya kan kita nggak sadar dia itu meningkatkan asam lambung atau enggak. Apalagi yang fast food, makanan-makanan kemasan gitu ya. Itu makanan-makanan yang bisa menginjus atau merangsang produksi asam lambung. Nah, proses puasa itu dianjurkan atau tidak? Sebenarnya puasa itu baik juga, gitu ya. Untuk penderita mah. Kenapa? Karena konsep puasa itu kan sebenarnya bukan hanya tidak makan. Kita akan kita tuh mau meriset badan kita sehingga kita lebih teratur. Ya, produksi asam lambungnya teratur, jadi makannya teratur. Misalkan, contoh, kita berkaca dari teman-teman kita yang muslim gitu ya, mereka puasa, mereka sahur teratur gitu ya, jam 4 gitu kan, terus nggak makan sampai jam 6 buka maghrib gitu ya. Waktu maghrib makan gitu kan, itu kan teratur gitu. Betul. Jadi sudah terbentuk polanya. Badan kita tuh sebenarnya punya sistem untuk balancing yang disebut homeostasis. Jadi badan kita tuh bisa adaptasi. Oh, ini lagi
kosong nih, dia akan turunin sebenarnya. Cuman kadang kita dari luar aja yang suka masukin jadi tambah. Kayak tadi salah satunya obat-obatan, ya makanan-makanan, minuman-minuman gitu kan. Kita aja yang suka masukin. Sebenarnya badan kita tuh punya sistem adaptasi yang, oh ini lagi nggak ada makanan, dia akan kurangin gitu produksi asam lambungnya. Nanti maka itu puasa itu sebenarnya bagus. Badan kita akan ngeriset, kita akan ngebentuk pola yang baru. Oke, sebenarnya Gitu tubuh dong. kita cerdas ya. Betul banget. Kita aja ngerasa kayak tubuh gue butuh makan, padahal enggak ya. Iya. Nah, puasa kita sambung puasa lagi ya. Jadi kita tadi sempat bahas bahwa puasa itu makannya sebenarnya teratur, gitu ya. Makan teratur dari yang tadinya dari subuh terus puasa makan. Dari situ sebenarnya puasa tidak hanya soal makan, puasa pikiran juga, ya. Kita juga mengurangi semua beban pikiran kita. Dengan puasa itu kan berarti kita akan mengurangi beban pikiran, tidak hanya dari makan, semua itu. Maka itu puasa itu juga kadang disarankan untuk pasien-pasien dengan MAH. Oke, justru bisa jadi salah satu treatment ya untuk yang. Oke, dokter kita mau masuk ke pertanyaan tentang lalu kemudian bagaimana nih kita mesti mengelola uang itu, sakit yang udah common, apalagi sakit kotak gitu. Kita akan ulas itu segmen ketiga, namun sebelumnya kita dengarkan pesan-pesan berikut ini. Hi folks, this is Daily Spirit for Youth, a daily devotional that helps you grow closer to God and apply His Word to your life. Daily Spirit for Youth dapat Anda saksikan hari Senin sampai Sabtu pukul 4.30 waktu Indonesia Barat di channel YKB TV. Kita jumpa dalam acara pembangunan jemaat. Pembangunan jemaat setiap Senin di minggu kedua dan keempat pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel YKB TV. Dari gungkungan malam gelap. Nyanyikanlah nyanyian baru setiap hari Rabu pukul 12 waktu Indonesia Barat. Dapat Anda nikmati di channel Lagu Rohani YKB TV. Sahabat, senang masih bersama dengan kami dalam program Krida Bagimu Negeri. Pada episode kali ini kita membincang tentang MAH lebih dari sekadar nyeri perut dengan narasumber Dr. Andreas Billy Darmala. Saya sebagai pemandu percakapan mengajak sahabat dapat berinteraksi di kolom komentar yang sudah tersedia. Baik, Dr. Andreas, kita mulai nih segmen 3, segmen penutup dari episode ini tentang MAH lebih dari sekadar nyeri perut. Sebelum kita bicara tentang pengelolaan MAH, dokter sebenarnya di segmen awal udah mulai nyebut tuh komplikasi-komplikasinya. Benar. Separah apa sih komplikasinya nih, Dok? Nah. Kalau MAH tuh dianggap sepele, maksudnya dianggap biasa begitu, bahwa ternyata kalau nggak tuntas itu bisa kemana-mana tuh. Ya, memang komplikasi MAH itu sebenarnya kalau misalkan kita nggak ngobatin dengan tuntas agak ribet juga nanti di belakangnya ya. Pasien-pasien dengan keluhan MAH itu kalau misalkan mereka nggak ngobatin dengan baik, jadi kan tadi saya sebutin tuh penyebab terjadinya sakit MAH itu karena adanya iritasi. Ya, iritasi yang tidak dikoreksi akan membuat luka. Tadi sempat saya sebut juga sariawan gitu ya, atau tukak lambung gitu. Tukak lambung itu kan sebenarnya seperti luka kayak sariawan yang kita ada di bibir tapi terjadinya di bawah, makanya perih sekali. Nah, sariawan yang tidak yang ketahuan itu kan masih ringan sebenarnya. Nanti dia akan menggerogoti. Kalau misalkan nggak diobatin, dia akan menggerogoti. Makin dalam, akhirnya ngebentuk lubang, gitu ya. Dia berlubang, berdarah. Kadang ada yang, Dok,
kok saya buang air besarnya hitam ya dok gitu. Ya itu sebenarnya buang air besar hitam adalah tanda adanya perdarahan saluran cerna, baik itu di lambung atau di kerongkongan, di esofagus kita. Itu hitam ya. Hitam itu karena ada reaksi antara darah dengan asam lambung. Itu makanya nanti BAB-nya hitam gitu. Itu salah satu gejala gitu. Itu sebenarnya udah berat gitu, perdarahan saluran cerna. Atau sampai berlubang gitu, yang tadinya cuma iritasi yang tadinya dindingnya misalkan ya ini 1 senti gitu, 1 senti terus dinding lambungnya terkikis hingga setengah senti. Itu kan nanti pembuluh darahnya udah mulai kena tuh. Nanti kalau udah sampai lebih dalam lagi ya berlubang gitu. Kalau itu tuh sakitnya pasti udah luar biasa. Nah, itu mengenai luka. Nah, komplikasi lainnya yang bisa mungkin terjadi adalah cancer. Loh, dok kok bisa gitu ya? Cancer disebabkan karena mah doang gitu. Jadi balik lagi, kita itu kan punya badan yang hebat sebenarnya, bisa memperbaiki diri sendiri gitu ya. Tapi peradangan kronis atau iritasi yang kronis yang dalam waktu lama yang tidak diobati bisa menyebabkan adanya mutasi. Jadi perubahan sel, ya entah itu di lambung, entah itu bisa juga di esofagus gitu. Di esofagus maksudnya di kerongkongan, ya. Karena balik lagi tadi kan asam itu kan harusnya ada dalam lambung. Lambung kita udah diperlengkapi itu dengan lapisan yang melindungi dari asam. Nah dia tuh sebenarnya nggak boleh kemana-mana, nggak boleh ke atas gitu ya. Yang kita bilang tadi GERD. GERD yang lama itu kan berarti adanya asam yang mengiritasi permukaan esofagus atau kerongkongan yang di atas. Nanti iritasi yang terus-menerus, yang kronis, yang lama akan menimbulkan adanya mutasi, perubahan sel yang menyebabkan cikal bakal bisa terjadinya cancer gitu. Itu harus hati-hati juga. Itu kemungkinan bisa sampai ke CA itu ketika apa nih dok? Iritasi terus-menerus atau iritasi terus-menerus. Seperti sariawan itu? Dua-duanya bisa. Dua-duanya bisa. Kalau seperti sariawan berarti sudah seperti itu ya, kayak sariawan di sini lalu kemudian adanya di dalam lambung. Ketika itu terjadi terus-menerus dan tidak tuntas bisa jadi ya dia akan berkembang. Tapi saya nggak bisa mastiin ini pasti jadi cancer, nggak bisa. Tapi ada possibility. Ketika dianggap, makanya tadi dokter mengatakan kan jangan dianggap remeh, jangan dianggap sepele. Betul. Baik. Karena memang tidak boleh dianggap sepele dok ya. Kalau begitu ini dibilang kemungkinannya sembuh total kayaknya enggak ya dok ya. Gimana kita berarti memanage-nya atau mengelolanya? Sebenarnya kalau kita bilang sembuh total bisa. Iya. Sebenarnya hampir semua penyakit itu kalau kita tahu kausatifnya, penyebabnya apa, kita kemungkinan besar bisa mengobatinya. Benar nggak? Hilangin aja penyebabnya. Ya kan? Minum obat-obatan ini bikin nyeri, minum obat-obatan nyeri bikin sakit lambung, ya nggak usah minum. Atau minumnya diakalin, misalkan minum obatnya setelah makan, atau ditambahkan dengan obat lambung sebelum makan supaya efek samping obat nyerinya nggak sehebat kalau nggak minum obat-obatan atau lagi perutnya kosong, gitu. Ya pertama pengelolaan satu dari lifestyle makanan. Tentu saja makanan-makanan yang merangsang terjadinya peningkatan asam lambung harus dihindari ya. Kalaupun tapi biasanya saya nggak menganjurkan untuk jangan ya gitu. Mulai dikurangi. Gitu. Yang tadinya misalkan, "Dok, saya minum kopi sehari bisa 3 gelas gitu." Kalau nggak minum kopi sakit kepala dok gitu. Itu bahaya. Itu bukan lagi butuh ya, itu udah edik ya, memang betul-betul kopi itu punya zat edik. Nanti ya dikurangin ya sesekali, tuh sehari sekali ya. Makanan-makanan asam pedasnya bisa dikurangin gitu ya. Alkoholnya yang tadinya seminggu 1 botol bisa dikurangin. Kalau misalkan memang punya
gejala mahnya, mau mengurangi gejala mahnya yang disebabkan karena faktor-faktor tadi gitu. Dari makanan, ya kan. Terus kedua tadi obat-obatan. Yang ketiga infeksi, ya kalau infeksi kan dari sumbernya dari makanan, ya otomatis pengolahan makannya harus baik. Bersih. Gitu ya, bersih, dimasak dengan baik, yang matang gitu ya. Lalu yang terakhir mental health ya. Mental health ya, jangan terlalu banyak pikiran. Memang agak susah ya kalau misalkan saya bilang Bu Santi jangan banyak pikiran, ya dok mau gimana, kerjaan saya begini Iya, gitu, beban betul, pikirannya betul, banyak. betul. Ya mau nggak mau kita harus bisa mengelola itu. Jangan kita terbawa dengan pikiran kita yang berlarut-larut gitu. Cari solusi gitu ya. Jangan terlalu dibawa stres, cari have fun untuk mengurangi tingkat stresnya. Itu bisa gitu. Makan makanan. Nah, kalau misalkan sudah melakukan itu, kemungkinan misalkan penyebabnya hilang. Penyebabnya nggak ada ya, penyebab ininya nggak ada, yang gejala mahnya pasti hilang juga. Nah, Dok, apakah harus gitu ketika katakanlah saya deh, wah ini kumat deh mah saya nih udah mulai nyeri-nyeri. Apakah memang harus langsung ke dokter? kalau Dokter bilang sebenarnya bisa kan? iya, tapi memang sebenarnya kalau misalkan dia ringan, sebenarnya bisa aja obatin sendiri. Iya. Biasanya kalau memang tidak mengkhawatirkan, maksudnya nyerinya bisa ditangani dengan obat-obatan biasa, ya nggak masalah gitu. Tapi kalau misalkan enggak, mau nggak mau kan harus ke dokter atau ke IGD biasanya. Nanti sebenarnya prinsip pengobatan mah itu kan sebenarnya cuman yang biasa Bu Santi minum apa coba? Apa sih itu, saya jadi lupa. Lupa itu pokoknya apa ya, 10 butir apa gitu harganya cukup mahal. Oke, jangan yang berat-berat deh. Yang ini aja, yang antasida yang hijau. Oh, kan? iya, Itu iya, yang iya. hijau, itu biasanya kan fungsinya sebenarnya mengambil prinsip reaksi asam basa. Obat itu sebenarnya obat basa, itu kan. Yang ada di parut kan asam. Reaksi asam basa kan menetralisir sehingga asamnya nggak terlalu asam gitu. Jadi itu akan mengurangi nyeri perut yang disebabkan karena asam. Tapi tidak boleh diminum terus-menerus ya dok ya? Itu memang kalau memang ada muncul nyeri aja kan di lambung. Ya, tapi kalau misalkan Bu Santi nanti berobat ke dokter, kadang kita bisa rutinkan dulu, tergantung gejalanya seberat apa. Kalau misalkan gejalanya cukup berat, nanti akan ada kombinasi obat ditambahkan dengan si penetralisir itu, karena kombinasi obat yang satunya biasanya penutup keran kita bilangnya. Jadi kita kan tadi saya bilang badan kita sebenarnya kan produksi asam lambung terus-menerus. Ibarat itu kayak ada kerannya. Oh, oke. Kerannya kebuka terus tuh. Nah, untuk mengurangi gejala, selain dengan menetralisir, kita coba tutup kerannya sedikit. Ya, nggak dibayangin keran gitu ya. Maksudnya ada keran-keran ya, dalam bentuk mikro gitu ya. Betul. Nah, kerannya itu kayak ditutup dulu nih, produksinya dikurangin, terus kita netralisir yang ini supaya kita punya lambung ada waktu untuk recovery, untuk memperbaiki badan dia, lapisan dia, sehingga nanti waktu keluar udah bagus lagi gitu. Kayak saya nih dok, kalau misalkan pun minum obat atau saya ke dokter lah, keluhan pertama saya memang bukan nyeri lambung. Tapi karena saya sadar aware nih, saya lambungnya udah parah, saya selalu bilang ke dokter saya punya sakit lambung ya dok. Jadi itu hampir selalu kalau saya udah di treatment obat itu pasti ada obat lambungnya. Gitu. Sadar betul bahwa kayaknya obat ini bisa masuk, bisa hajar lambung saya juga gitu dok. Jadi betul juga, kita juga jangan apa ya cenderung gegabah untuk minum obat apapun ya dok. Apalagi kalau kita sadar kita memang punya kerentanan di lambung. Ya memang harus hati-hati, ada banyak juga obat yang efek sampingnya ke lambung. Walaupun banyak juga yang enggak sih, tapi Iya. Kayak antibiotik itu kan bisa. Memang enggak semuanya, ada juga antibiotik yang memberikan efek samping ke lambung. Maksudnya saya tuh pasti kasih tahu, ini harus minum antibiotik, dok. Saya punya sakit lambung, tolong berikan antibiotik untuk bisa disesuaikan gitu ya. Karena tadi kan dokter bilang apa bisa terpicu begitu. Benar. Produksi asam lambung kita apapun, bisa juga makanan, kurang makan juga kurang pikiran ataupun juga obat-obatan gitu. Dok,
Ini kita udah tiba di menit-menit terakhir nih, Oh. segmen terakhir nih, segmen ketiga. Mari dok, silakan dokter bisa menyampaikan apa ya, ringkasan atau resum lah. Obrol-obrol kita seru ini seputar mah yang jangan dianggap sepele lah kepada para sahabat. Mari dok. Pesan saya memang mah itu adalah hal-hal yang sering sekali kita rasakan itu ya, gejala mah, bahkan saya pun juga merasakannya ya. Tapi keluhan-keluhan mah seperti ini tidak boleh diabaikan begitu saja. Tetap kita harus perhatikan secara khusus, kita obati, kita kelola dengan baik gitu ya. Jangan sampai gejala mah ini develop atau berkembang hingga komplikasi ke penyakit yang lebih berat ya. Hindari penyebab-penyebab yang dapat menyebabkan sakit mah seperti makan makanan asam pedas, konsumsi minuman berkafein, alkohol, dan juga merokok. Kelola stres ya untuk mengurangi produksi asam lambung yang disebabkan karena adanya beban pikiran ya. Lalu kelola juga makanan-makanan yang dimakan. Perhatikan juga obat-obatan yang dikonsumsi untuk mengurangi gejala-gejala yang dapat menyebabkan sakit mah. Saya mau membaca Mazmur 23 karena tadi Dr. Billy tadi sudah menyampaikan sedikit nih bahwa penyebabnya bisa juga karena isu-isu mental health ya. Saya mau membaca Mazmur 23. Tuhanlah gembalaku, takkan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar demi namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Terima kasih, Dok, untuk kesediaan pada episode kali ini menolong kita semua untuk mempercakapkan nih soal sakit mah lebih dari sekadar nyeri perut. Kita akan jumpa di pekan yang akan datang dengan topik-topik menarik lainnya dalam program Krida Bagimu Negeri. Sampai jumpa.